Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Kami dari kelompok 2, mata kuliah Filsafat Sejarah Matematika, ingin berbagi sedikit ilmu mengenai matematika di Babilonia dan di Mesir. Perkembangan sejarah matematika Babilonia. Matematika Babilonia merujuk pada seluruh matematika yang dikembangkan oleh bangsa Mesopotamia, kini Irak, sejak permulaan Sumeria hingga permulaan peradaban Helenistik. Dinamai matematika Babilonia karena peran utama kawasan Babilonia sebagai tempat untuk belajar. Pada zaman peradaban Helenistik, matematika Babilonia berpadu dengan matematika Yunani dan Mesir untuk membangkitkan matematika Yunani. Kemudian, di bawah kekhalifahan Islam, Mesopotamia terkhusus Baghdad sekali lagi menjadi pusat penting pengkajian matematika Islam. Matematika Babilonia diturunkan lebih daripada 400 lempengan tanah liat yang digali sejak 1850-an. Lempengan ditulis dalam tulisan paku ketika tanah liat masih basah dan dibakar di dalam tungku atau dijemur di bawah terik matahari. Sistem bilangan numerasi Babilonia. Sistem penulisan bilangan Babilonia dikenal dengan cuneiform, dari kata cuneus yang bermakna irisan atau belahan dan kata forma yang bermakna bentuk. Tulisan dan angka bangsa Babilonia yang sering juga disebut sebagai tulisan paku karena berbentuk seperti paku. Orang Babilonia menuliskan huruf paku menggunakan tongkat yang berbentuk segitiga yang memanjang, prisma segitiga, dengan cara menekannya pada lempeng tanah liat yang masih basah, sehingga menghasilkan cekungan segitiga yang meruncing menyerupai gambar paku. contoh dari penulisan simbol-simbol sistem numerisasi Babilonia. Babilonia menggunakan 1 untuk mewakili 1, 2 untuk mewakili 2, 3 untuk 3, seterusnya sampai 9. Setelah mereka sampai ke 10, ada terlalu banyak simbol sehingga mereka berpaling untuk membuat simbol yang berbeda. 11 itu 10 dan 1, 12 itu 10 dan 2, 20 itu 10 dan 10. Untuk simbol 60 tampaknya persis sama dengan simbol 1. 61 adalah gabungan dari simbol 60 dan 1, yang karenanya terlihat seperti 1 dan 1, dan seterusnya. Kelebihan dan kekurangan sistem bilangan Babilonia. Kelebihan sistem bilangan Babilonia: 1. Mengenal bentuk-bentuk bangunan. 2. Menentukan nilai akar kuadrat. 3. Telah mendemonstrasikan teori Pythagoras. 4. Mengukur suatu area atau luas dan volume. Kekurangan sistem bilangan Babilonia: 1. Belum mengenal bilangan 0. 2. Belum mengenal koma untuk membuat bilangan desimal. 3. Belum mengenal tanda negatif. 4. Penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian masih belum jelas. Penemuan berkaitan dengan matematika Babilonia. Yang pertama, bidang geometri. Geometri digunakan oleh bangsa Babilonia sejak tahun 2000 sampai 1600 SM. Mereka menghitung keliling suatu lingkaran dengan menggunakan 3 kali diameternya. Luas lingkaran digunakan 1/12 dari kuadrat kelilingnya dengan sama dengan 3,14 dan lain-lain. Yang kedua, bidang aljabar. Sekitar 2000 tahun SM, perkembangan aljabar tidak hanya mampu menyelesaikan persamaan kuadrat, tetapi juga membahas tentang penyelesaian persamaan pangkat 3 dan 4. 3. Bilangan seksagesimal atau bilangan basis 60. Matematika Babilonia ditulis menggunakan sistem bilangan seksagesimal atau basis 60 karena keunggulannya pada bidang astronomi. Sistem perhitungan berbasis 60 masih ada sampai sekarang, yakni dengan diturunkannya penggunaan bilangan 60 detik untuk 1 menit dan 60 menit untuk 1 jam. Kelemahan sistem ini adalah tidak adanya lambang 0. Yang keempat, Plimpton 322. Sistem ini pertama kali muncul sekitar 3100 tahun sebelum Masehi yang dikenal sebagai sistem angka posisional, di mana nilai digit tertentu tergantung pada angka itu sendiri dan posisinya dalam nomor tersebut. Maksud dari tabel peninggalan bangsa Babilonia yang memuat tabel analisis yang dikenal dengan Plimpton 322 adalah sebagai kumpulan dari
G.A. Plimpton di Universitas Columbia dengan katalog nomor 322. Peninggalan sejarah matematika Babilonia. Tulisan paku digunakan pada pembuatan lempengan peninggalan bangsa Babilonia. Lempengan tersebut ditulis pada saat masih basah, kemudian dijemur atau dibakar. Ada 4 papan bertulis yang ditemukan, yaitu yang pertama ada papan Yale YBC 7289, merupakan papan yang digambari sebuah diagram yang berbentuk segi 4 berukuran 30. Naskah Yale berisi tabel n pangkat 3 ditambah n pangkat 2 untuk menyelesaikan persamaan, termasuk persamaan kubik bahan persamaan simultan yang menuju ke persamaan kuartik. Yang kedua, Plimpton 322 merupakan papan yang bernomor 322 yang merupakan hasil olahan naskah-naskah kuno Mesopotamia yang ditulis oleh G.A. Plimpton. Naskah tersebut berisi tabel matematika dari zaman antara tahun 1900 sampai 1600 sebelum Masehi. Naskah tersebut berbentuk tabel yang terdiri atas 4 kolom dan 15 baris berisi bilangan triple Pythagoras. Yang ketiga, papan Susa. Papan ini memperlihatkan bagaimana cara menghitung radius lingkaran melalui segitiga sama sisi. Di dalam papan Susa ini terdapat sebuah segitiga ABC dengan pusat lingkaran di titik O. Dan terdapat suatu garis AD yang menghubungkan antara titik A dengan garis BC. Yang keempat, ada papan tel di bayi. Papan ini menampilkan permasalahan geometri yang meminta dimensi sebuah bujur sangkar yang telah diketahui luas dan diagonal. Tokoh matematika bangsa Babilonia. Raja Sargon. Raja Sargon adalah pemimpin bangsa Akkadia. Dari segi kebudayaan, bangsa Akkadia meniru kebudayaan bangsa Sumeria yang sudah maju, sehingga berkembanglah kebudayaan baru yang disebut budaya Sumer Akkad. Akulturasi. Pada masa ini ditemukan alat hitung atau sempoa. Raja Hammurabi. Raja Hammurabi adalah raja Babilonia yang terbesar 1948 sampai 1905 sebelum Masehi. Raja Hammurabi terkenal sebagai pembuat undang-undang. Diperkirakan bahwa dahulu hukum-hukum yang diterbitkan dibuat menjadi piagam dalam bentuk prestasi dan diperlihatkan kepada masyarakat ramai untuk memperoleh persetujuan. Diophantus 250 sampai 200 sebelum Masehi. Ia merupakan bapak aljabar bagi Babilonia yang mengembangkan konsep-konsep aljabar Babilonia. Karya besar Diophantus merupakan buku aritmatika, buku karangan pertama tentang sistem aljabar. Para ilmuwan Babel menemukan penentuan nilai akal kuadrat, bahkan setelah mendemonstrasikan teori Pythagoras jauh sebelum Pythagoras sendiri muncul dengan teorinya, dan hal ini dibuktikan oleh Denis Ramsay yang menerjemahkan sebuah catatan kuno yang berasal dari tahun 1900 sebelum Masehi. Otto Neugebauer dan F. Tahura Dangin banyak menemukan pengetahuan tentang isi dari tabel-tabel matematika ini tidak lebih tua 1935. Grotefend mencoba untuk memecahkan teka-teki, kemudian pada tahun 1347 Rawlinson menyempurnakan hasil dari Grotefend. Tabel-tabel itu ternyata mengenai semua tahap dan kepentingan-kepentingan dari kehidupan zamannya dan meliputi banyak zaman dari sejarah Babilonia. Perkembangan matematika di Mesir. Mesir merupakan salah satu daerah tersubur di Afrika dan salah satu negara tersubur di Mediterania. Mesir menjadi salah satu tempat terawal yang dihuni oleh manusia sekitar 40.000 tahun yang lalu. Dari peradaban di sekitar Sungai Nil inilah
salah satu cabang matematika lahir. Melalui pengamatan inilah, ahli matematika mulai mengembangkan geometri. Mesir. Sebab pada waktu itu Mesir digunakan sebagai tempat untuk mempelajari matematika oleh kelas pemuka agamaan. Ilmuwan Yunani bersepakat bahwa bangsa Mesir adalah bangsa pertama yang menemukan ilmu matematika. Eflaton, salah satu ilmuwan Yunani, mengatakan bahwa dewa Mesir yang bernama Tut telah menemukan banyak ilmu, diantaranya ilmu hitung, geometri, dan astronomi. Matematika Mesir diawali oleh perkembangan matematika pada zaman Mesir kuno. Mesir kuno adalah suatu peradaban kuno di bagian timur lautan Afrika. Peradaban Mesir kuno berkembang selama kurang lebih 3,5 abad, dimulai dengan unifikasi awal pengelompok-kelompokan yang ada di lembah Nil sekitar tahun 3150 sebelum Masehi. Bangunan batu yang sangat besar ini terdiri dari dinding segitiga miring yang diatur di atas permukaan tanah yang berbentuk persegi. Dari proses pembangunan piramida ini, bangsa Mesir kuno merumuskan perbandingan dalam sebuah tabel untuk memudahkan para pembuat piramida dalam menyesuaikan keempat sisi piramida dengan sudut kemiringan. Bangsa Mesir kuno telah mengenal tulisan dan sistem bilangan. Biasanya tulisan ini ditemukan pada sebuah batu dan dikenal dengan sistem hieroglif. Sistem hieroglif merupakan sistem bilangan yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Tulisan hieroglif berbentuk gambar-gambar kecil yang menyatakan sebuah kata. Berikut adalah tulisan hieroglif. Penulisan sistem hieroglif dapat dimulai dari kiri ke kanan, kanan ke kiri, atau dari atas ke bawah maupun sebaliknya. Sebagai contoh, bilangan 276 dapat ditulis dengan 15 simbol yang dipakai, 2 simbol untuk ratusan, 7 simbol untuk puluhan, dan 6 simbol untuk satuan. Sehingga 276 dalam sistem hieroglif dapat ditulis sebagai berikut. Penjumlahan dalam sistem hieroglif dilakukan dengan mengelompokkan semua simbol-simbol. Tetapi satu simbol yang mencapai 10 kali diganti dengan simbol yang memiliki nilai lebih besar. Misalkan penjumlahan 7 dengan 4 dapat dituliskan sebagai berikut. Bangsa Mesir kuno juga sudah mengenal bilangan pecahan, meskipun hanya terbatas pada pecahan satuan, yaitu pecahan dalam bentuk di mana n adalah bilangan bulat. Simbol yang digunakan menyerupai gambar mulut yang berarti bagian dan diletakkan di atas bilangan penyebutnya, seperti berikut. Sistem hieroglif kemudian dikembangkan menjadi sistem yang lebih sederhana yang dikenal dengan sistem hieratik. Sistem hieratik mulai digunakan ketika bangsa Mesir kuno mulai menggunakan daun papirus untuk menulis, yaitu pada tahun 1800 sebelum Masehi. Berikut ini simbol-simbol bilangan dalam sistem hieratik. Dalam sistem hieratik, bilangan dapat ditulis lebih sederhana daripada sistem bilangan hieroglif. Berikut ini contoh penulisan bilangan 2765 dalam sistem hieratik. Berikut ini merupakan penulisan bilangan 2765 dalam sistem hieratik dari sebelah kiri ada di gambar kiri dan sebelah kanan ada di gambar. Penemuan matematika di Mesir. Penemuan pertama naskah matematika yang dimiliki oleh Mesir kuno berupa papirus, yaitu sebuah alat tulis sederhana menyerupai kertas. Papirus ditulis dengan tinta yang dibuat dari getah yang dicampur dengan arang dan air. Ada banyak papirus, namun beberapa yang berhubungan dengan matematika adalah papirus Hind dan papirus Moskow. Ridhian Mathematical Papyrus RMP atau Papirus Ridhian berasal dari masa keluarga kerajaan Mesir kuno ke-12. Tulisan di atas menjelaskan bahwa Papirus Ridhian berasal dari masa pemerintahan Firaun Al-Unsur dari dinasti Hyksos tahun 1650 sebelum Masehi. Naskah ini disalin oleh Ahmes, seorang penulis matematika Mesir kuno yang tertua, sehingga terkadang disebut juga Papirus Ahmes. Berdasarkan penulisnya, naskah ini sekarang disimpan di Museum British London pada tahun
1865 Masehi yang diperoleh dari Alexander Henry Reid, seorang ahli purbakala Inggris yang mengadakan penelitian di Mesir pada tahun 1858 Masehi. 3 unsur geometri analitik yang ditulis dalam Papyrus Rinindi, yaitu 1. Cara memperoleh hampiran nilai PHI yang akurat kurang dari 1%. 2. Upaya kuno mengkuadratkan lingkaran. 3. Penggunaan katangan. Naskah matematika terkenal lainnya adalah Papyrus Moskow. Penemuan Papyrus Moskow menunjukkan perkembangan tulisan Mesir kuno yang ditemukan pada tahun 1890 di nekropolis oleh Gerlifhev, seorang ahli fisiologi di Universitas Kairo. Sepeninggalan Gerlifhev, papirus ini dibawa ke Rusia dan disimpan di Museum Moskow. Naskah ini diperkirakan ditulis pada zaman dinasti ke-13 Mesir dan berdasarkan materi yang lebih tua kemungkinan berasal dari dinasti ke-12 Mesir, yaitu sekitar tahun 1850 sebelum Masehi. Sekian materi yang dapat kelompok kami sampaikan. Semoga bermanfaat untuk menambah pengetahuan teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.